Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih banyak untuk semua dukungan luar biasa dari kalian semua, khususnya bagi teman-teman yang telah memberikan saweria dan yang join membership di YouTube. Dukungan kalian benar-benar berarti banyak baik untuk perkembangan channel ini maupun untuk motivasi saya pribadi dalam menghadirkan konten terbaik. Dan setiap dukungan yang kalian berikan adalah dorongan besar bagi Mimin untuk terus semangat. Dan sebelum memulai kelanjutan dari cerita, alangkah baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Ya uts, kalau gitu kita langsung ke intro. Segera Lin Xin berlari dengan sangat cepat untuk menghindari tembakan yang dilepaskan suku Gyaku. Dan pada saat yang sama, Lin Xin juga telah menyiapkan anak panahnya dan bersiap membidik mereka. Di saat anak panah dilepaskan, dua orang seketika terkena serangan ini hingga merobek leher mereka. Percikan darah ini pun mengenai salah satu rekannya hingga membuat penglihatannya terganggu. Dan segera Lin Xin melempar pisaunya hingga mengenai tepat di kepalanya. Dan dalam sekejap tiga prajurit suku Gyaku berhasil dikalahkan. Dengan senyumnya, Lin Xin pun memberitahu mereka bahwa mereka telah aman. Nadia dan Teh Dewi pun kaget melihat hal ini. Nadia pun menilai bahwa itu sangat luar biasa. Panahan yang baru saja dilakukan Lin Xin sangat luar biasa. Sepertinya Lin Xin adalah dewa berburu, dan di saat yang sama hal ini menaikkan tingkat kesukaan Nadia sebesar 15%. Sedangkan Teh Dewi kembali merasakan perasaan yang membara terhadap Lin Xin. Teh Dewi menilai bahwa ini terasa seperti film aksi sangat menggembirakan. Dan tingkat kesukaan Teh Dewi juga naik sebesar 6%. Sehingga total kesukaan Teh Dewi telah mencapai angka 36%. Lin Xin yang melihat reaksi mereka menilai bahwa dirinya menyelamatkan Nadia. Dan tingkat kesukaannya tiba-tiba meningkat itu adalah hal yang masuk akal. Namun Teh Dewi tingkat kesukaannya juga tiba-tiba meningkat. Dirinya sangat terkesan melihatnya. Lalu Nadia pun kini memperkenalkan dirinya kepada Lin Xin bahwa dirinya adalah Nadia dari suku Kanda. Nadia pun juga bertanya siapa nama dewa perburuan ini. Lin Xin pun seketika kaget Nadia memanggilnya sebagai dewa berburu. Lin Xin pun pada akhirnya juga mengenalkan dirinya serta bertanya mengapa mereka mencoba membunuh Nadia. Namun di saat itu Nadia kembali teringat bahwa suku Gyaku meluncurkan serangan skala penuh, dirinya harus bergegas kembali dan memperingatkan ayahnya dan sukunya. Namun karena luka yang diderita Nadia, Nadia kesulitan untuk berjalan apalagi berlari. Lin Xin yang melihat hal ini menyebut bahwa dalam keadaan Nadia saat ini, bahkan jika Nadia memaksakan diri untuk bergerak, Nadia akan melambat. Lin Xin pun yakin bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini. Maka dari itu, dirinya akan membawa Nadia ke sana. Nadia pun berterima kasih. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan dirinya sudah berhutang banyak kepada Lin Xin. Lin Xin pun menyebut bahwa itu bukan masalah, dirinya akan membantu Nadia. Namun di saat itu Teh Dewi pun hanya diam menatap mereka. Nadia pun bertanya kepada Lin Xin, apakah wanita itu pacar Lin Xin? Lin Xin pun tidak membenarkan hal itu. Mereka tidak saling mengenal. Teh Dewi yang mendengar Lin Xin mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal pun kaget. Lin Xin benar-benar serius mengatakan hal itu kepada dirinya. Lalu Lin Xin pun menyebut, karena mereka sedang buru-buru, dirinya akan pergi dengan kecepatan penuh. Nadia pun meminta Lin Xin untuk pergi ke arah selatan sejauh 5 kilometer. Namun tiba-tiba Teh Dewi meminta Lin Xin untuk berhenti. Teh Dewi pun bertanya, apakah Lin Xin benar-benar pergi meninggalkan dirinya di sini seorang diri? Lin Xin pun seketika bertanya, Teh Dewi mau seperti apa? Apakah Teh Dewi berharap dirinya membawa Teh Dewi berlari? Itu akan melelahkan. Teh Dewi pun menyebut bahwa dirinya akan memberi Lin Xin uang sebesar 100.000 yuan jika Lin Xin membawanya bersama Lin Xin. Lin Xin pun tidak setuju dengan 100.000. Lin Xin pun bertanya, apakah dirinya pengemis di mata Teh Dewi? Jika Teh Dewi memberinya 10 juta, maka dirinya akan mempertimbangkannya. Teh Dewi pun kesal mendengarnya, namun pada akhirnya Teh Dewi menyetujuinya. Dengan ini, Lin Xin akan menggendong mereka berdua untuk berlari.
Namun di saat itu Teh Dewi kurang setuju dengan cara menggendong Linsin. Namun Linsin meminta Teh Dewi untuk berhenti berbicara dan pegang dirinya erat-erat. Dirinya akan segera berlari. Dalam pikiran Linsin, 10 juta sudah diperoleh dengan baik, dan target serangan balik malah memberi dirinya uang. Lalu setelah jauh berlari, Nadia pun menyebut bahwa gubuk lumpur runcing di depan itu suku mereka. Namun di saat itu mereka menyadari bahwa ada sebuah serangan. Nadia pun sangat marah dengan hal ini. Mereka sudah mulai menyerang. Linsin pun meminta Nadia untuk berhati-hati. Lalu saat ini suku Gyaku menghujani suku Kanda dengan senjata api. Sedangkan suku Kanda hanya bisa bertahan menggunakan busur panah. Lalu salah seorang dari suku Kanda memberitahu kepala suku bahwa mereka dari suku Gyaku benar-benar punya senjata. Perangkap yang mereka tetapkan sebelumnya berhasil menghentikan dari mereka, tetapi mereka tidak akan bertahan lebih lama. Kepala suku Kanda pun sangat marah dengan hal ini. Suku Gyaku benar-benar berani sejauh ini. Betapa tercelanya mereka. Namun di saat itu mereka mendengar suaranya mendekat. Dan ternyata itu adalah Linsin yang mendobrak pintu serta membawa Naja dan Teh Dewi. Kepala suku pun terlihat bahagia melihat Nadia ternyata masih selamat. Ayah Nadia pun bertanya, siapakah mereka? Nadia pun menyebut bahwa mereka adalah siswa dari Cina. Mereka dengan ramah membawa dirinya kembali dan Linsin sangat luar biasa. Dia menyelamatkan dirinya. Lalu nyatanya pasukan suku Gyaku juga telah dilumpuhkan oleh Linsin. Linsin pun heran dan bertanya bahkan peperangan suku primitif telah maju untuk menggunakan sebuah senjata api. Kepala suku Kanda pun menyebut bahwa semua ini karena para pencari emas sialan itu. Suku Kanda adalah salah satu dari sedikit kelompok yang tersisa di padang rumput yang masih menjunjung tinggi iman nenek moyang mereka. Mereka mencari harmoni dengan tanah, hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak pernah mengeksploitasi sumber daya secara ceroboh atau menggunakan kekerasan yang tidak perlu. Suku Gyaku yang tinggal di sebelah suku Kanda pun dulu mengikuti jalan yang sama. Mereka bahkan menjaga hubungan persahabatan. Tetapi beberapa tahun yang lalu, prospektor dari kota telah tiba. Mereka menemukan tambang emas di wilayah Gyaku dan menyuap kepala suku mereka. Prospektor dari kota mengajari suku Gyaku cara-cara modern untuk berpakaian, cara memanjakan diri, bahkan menjual tembakau pada mereka. Sejak saat itu, suku Gyaku memutuskan semua hubungan dengan suku Kanda. Lebih buruk lagi, suku Gyaku berbalik melawan suku Kanda untuk waktu yang lama. Mereka saling berhadapan. Namun baru-baru ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang suku Gyaku telah sering melanggar tanah mereka, melemahkan serangan terhadap orang-orang suku Kanda. Dari hari ini mereka bahkan membawa senjata. Prajurit suku Kanda tertangkap dan lebih dari setengahnya telah terbunuh. Jika bukan karena malam tiba, suku Gyaku akan benar-benar memusnahkan suku Kanda. Orang-orang suku Kanda pun mengajak kepala suku untuk melarikan diri saat malam. Kepala suku pun berencana demikian. Sepertinya mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tanah suci leluhur mereka. Mendengar hal ini, Linsin pun menyebut bahwa itu belum tentu. Masih ada kesempatan untuk melawan. Kepala suku Kanda pun bertanya, apa maksud Linsin? Linsin pun menyebut bahwa mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka tidak akan pergi sampai mereka mencapai tujuan mereka. Saat ini mereka kemungkinan di sekitar mereka atau berbaring menunggu di sepanjang rute pelarian suku Kanda. Dirinya telah mengamati mereka. Suku Gyaku hanya memiliki keuntungan dalam senjata. Senjata suku Kanda adalah busur dan panah sempurna untuk pertempuran malam. Jika suku Kanda dan melihat taktik yang tepat, tim gerilya kecil yang sangat terampil di bawah komando yang tepat dapat secara terus-menerus mengubah gelombang pertempuran. Mendengar hal ini, kepala suku Kanda pun berpikir. Nadia pun meminta ayahnya untuk percaya kepada Linsin. Linsin memiliki kekuatan dewa pemburu. Dirinya telah melihatnya sendiri. Kepala suku Kanda pun kaget mendengar hal ini. Jika demikian, dirinya akan memberikan Linsin 8 prajurit terkuat mereka. Mulai saat ini mereka di bawah kendali Linsin. Jika mereka gagal, mereka akan mati bersama di tanah leluhur mereka. Orang-orang dari suku Kanda pun menyebut bahwa mereka bersedia mati untuk leluhur mereka.
Linsin pun menyambut baik semangat mereka. Lalu Linsin pun meminta mereka untuk mendengarkan instruksinya dengan cermat. Jumlah mereka kecil, tetapi itu memberi mereka keuntungan dari kecepatan dan mobilitas di medan perang. Pertama, bawa walking dan seragam mereka. Kemudian malamnya orang-orang dari suku Gyaku kini bersiap untuk menyerang. Namun mereka merasa aneh mengapa bala bantuan yang baru saja pergi ke utara tidak terlihat. Lalu salah seorang anggota suku Gyaku memberitahu kaptennya bahwa sepertinya mereka kehabisan panah. Mendengar hal ini, kapten pun tertawa puas dan menyebut pikiran suku Kanda yang berpikir bisa menangani senjata modern. Mereka dari suku Gyaku masih memiliki sisa peluru. Dengan ini mereka akan menghabisi suku Kanda. Namun nyatanya suku Gyaku kena sergap dan anak panah muncul dari belakang mereka hingga berhasil melumpuhkan 3 orang dari suku Gyaku. Suku Gyaku pun tidak menyangka dengan serangan ini dan seketika melepaskan tembakan ke arah semak-semak. Namun lagi-lagi anak panah mengenai mereka. Kapten tim pun segera meminta seseorang melalui alat komunikasinya untuk memberikan dukungan di sisi timur dengan cepat. Kemudian di sisi lain, pasukan suku Gyaku yang bersembunyi pun merasa lega karena pasukan tambahan telah datang. Mereka pun meminta pasukan bantuan berhati-hati dengan sepetak rumput itu. Namun nyatanya pasukan bantuan ini adalah suku Kanda yang menyamar, hingga akhirnya membunuh pasukan suku Gyaku. Hingga terjadi sebuah kepanikan dari suku Gyaku karena menyadari bahwa suku Kanda telah menyamar, serta menyusup di antara pasukan mereka. Dan terjadilah keributan yang berujung pada aksi serang menyerang antar pasukan. Keesokan paginya, semua tentara dari suku Gyaku berhasil dikalahkan, dan kemenangan ini pun dirayakan oleh suku Kanda. Salah seorang pasukan elit suku Kanda memberitahu kepala suku bahwa mereka telah menang, dan tidak ada satupun prajurit dari tim elit mereka yang hilang. Kepala suku pun menyebut bahwa pria Cina ini benar-benar luar biasa. Kepala suku pun bertanya, bisakah Linsin benar-benar menjadi dewa pemburu? Lalu Linsin sendiri meminta mereka untuk menghentikan perayaan ini dan turunkan dirinya. Sedangkan Teh Dewi yang memperhatikan Linsin kembali merasakan perasaan yang gila. Teh Dewi tidak percaya ini, hanya 8 orang Linsin mampu memusnahkan lusinan pria bersenjata. Ini sulit dipercaya, benar-benar menggembirakan. Lalu Nadia pun mendekati Linsin serta mencelepot Linsin dan mengucapkan terima kasih. Linsin tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan sukunya. Bersamaan dengan ini, tingkat kesukaan Nadia bertambah sebesar 50%, sehingga total kesukaannya saat ini berada di angka 68%. Lalu di saat itu alat komunikasi milik suku Gyaku berbunyi. Dan dari alat komunikasi tersebut mengatakan bahwa sepertinya dirinya meremehkan kekuatan suku Kanda. Lalu kepala suku Kanda mengambil alat komunikasi itu dan memanggil kepala suku Gyaku. Kepala suku Gyaku pun menyebut bahwa mereka hanya mengirim 30 orang yang dilengkapi dengan senjata termurah untuk serangan ini. Namun selanjutnya dirinya akan mengirim 3 kali lebih banyak dan mereka akan dilengkapi senjata lengkap. Dan ini mengagetkan kepala suku Kanda. Kembali kepala suku Gyaku mengatakan sebagai kesopanan selama bertahun-tahun sebagai tetangga, dirinya akan memberi suku Kanda waktu, kumpulkan orang-orang suku Kanda dan tinggalkan tanah ini. Jika tidak selama upacara pengorbanan besok malam, suku Kanda akan sepenuhnya dihapus dari padang rumput. Kepala suku Kanda pun bertanya, mengapa kepala suku Gyaku melakukan ini? Dendam apa yang bahkan mereka miliki terhadap satu sama lain? Kepala suku Gyaku pun menyebut bahwa dendam terbesar dari semuanya adalah menghalangi kekayaan orang lain. Kepala suku Kanda pun bingung maksudnya, dan bertanya apa maksud kepala suku Gyaku. Mendengar hal ini, Nadia menduga bahwa suku Gyaku berkolusi dengan para pemburu itu. Dia pun bertanya-tanya apakah mereka memberi makan gajah dan badak di wilayah mereka. Linsin pun tidak membenarkan hal ini, dan menyebut bahwa itu karena emas. Nadia pun bertanya apa maksud Linsin. Linsin mengatakan bahkan semua petunjuk sudah membuatnya jelas. Satu-satunya alasan mereka ingin merebut tanah milik suku Kanda. Sepertinya wilayah suku Kanda ada tambang emas yang terkubur di tanah ini. Mereka takut bahwa begitu suku Kanda mengetahui rahasia ini, para suku akan menambang emas sebelum para pemburuk itu. Mendengar hal ini, mereka pun bertanya kepada kepala suku apa yang harus mereka lakukan.
Kepala suku pun menyebut bahwa suku Kanda telah berkembang selama beberapa generasi, mengandalkan padang rumput yang diberikan oleh leluhur mereka. Mereka tidak membutuhkan emas, mereka juga tidak akan pernah melakukannya. Tanah ini adalah harta karun yang benar-benar tidak ternilai bagi suku Kanda. Itu sebabnya mereka harus melindungi tanah ini dengan segala cara. Mereka tidak dapat mengizinkan suku Gyaku untuk menyerang. Mendengar hal ini, orang-orang dari suku Kanda pun merasa mereka harus melindungi tanah mereka. Linsin yang melihat mereka pun memuji tekad mereka yang begitu kuat. Namun, Teh Dewi menyebut dengan sedikit prajurit dan senjata yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan pasukan 3 kali lipat dari suku Gyaku. Lalu kepala suku Kanda pun berlutut di depan Linsin dan memohon dengan tulus untuk meminta Linsin memimpin mereka sebagai komandan suku Kanda dan membantu suku Kanda mengalahkan musuhnya. Linsin dapat menyebutkan hadiah apapun selama itu dalam kesanggupan suku Kanda. Suku Kanda pasti akan setuju. Linsin pun menyebut bahwa dirinya bisa, tetapi ada permasalahan serius di sini. Teh Dewi pun menilai memimpin kekuatan yang kalah jumlah dalam pertempuran itu tidak mudah. Teh Dewi pun bertanya-tanya, apakah Linsun mencoba bernegosiasi untuk lebih banyak manfaat sumber daya tanah atau apakah itu? Lalu Nadia pun menyadari bahwa mengalahkan suku Gyako tidak akan mudah. Itulah mengapa tidak peduli seberapa tinggi harganya, mereka akan melakukan segalanya yang mereka bisa untuk memenuhi hal itu. Namun Linsin sendiri masih memikirkan mengenai harganya. Namun Linsin akan memikirkan hal itu nanti. Dirinya masih memiliki kelas untuk dihadiri. Jika dirinya terlambat atau kehilangan kelas, dirinya akan kehilangan kredit. Linsin akan membantu mereka setelah kelas di sore hari. Mereka pun seketika bingung maksud Linsin mengenai kredit kelas. Kembali ke Universitas KP. Setelah Linsin dan Teh Dewi kembali, Profesor dan teman-temannya pun merasa lega melihat Linsin dan Teh Dewi telah kembali. Mereka pun bertanya, apakah Linsin dan Teh Dewi baik-baik saja? Seluruh fakultas sedang mencari Linsin dan Teh Dewi. Mereka menghabiskan sepanjang malam mencari dan hampir memanggil polisi. Linsin pun meminta maaf, dirinya sedang terburu-buru untuk menggunakan kamar kecil dan lari tanpa berpikir. Lalu saat gelap mereka tersesat dan mereka hanya menemukan jalan kembali saat matahari terbit. Mendengar hal ini mereka pun mengerti. Linsin dan Teh Dewi membuat mereka takut sampai mati. Linsin menyelamatkan hidup mereka sebelumnya. Jika terjadi sesuatu pada Linsin, mereka akan hancur. Hasan yang melihat Linsin pun mendekat dan menyebut Linsin memang beruntung. Menghabiskan malam di padang rumput dan membuatnya kembali tanpa terluka. Sayangnya meninggalkan kendaraan tanpa izin telah melanggar aturan universitas, dan kepala sekolah baru saja memberikan hukuman disiplin yang benar. Namun Linsin tidak menghiraukan hal itu dan mengatakan bahwa masih ada setengah jam sebelum kelas dimulai. Dengan ini dirinya akan sarapan lebih dulu. Hasan pun sangat kesal dengan sikap Linsin. Lalu anggota Hasan pun menghentikan Linsin dan menyebut ketika Hasan berbicara, Linsin harus mendengarkan. Namun Linsin seketika memberikan tatapan ganteng-ganteng serigala, hingga membuat orang itu panik. Orang itu pun menyebut bahwa tatapan mata Linsin seperti serigala. Mereka pun menyebut bahwa serigala itu bukan apa-apa. Linsin bahkan bisa menjinakkan seekor singa, dan segera mereka mengikuti Linsin untuk sarapan. Hasan yang melihat hal ini merasa Linsin semakin sombong. Anggotanya pun mengatakan, jika Hasan tidak ingin berurusan dengannya sendiri, haruskah mereka memberitahu Tuan Hamzah? Namun Hasan pun menyebut bahwa ayahnya masih sibuk dengan tambang emas, jadi tidak perlu menyusahkannya. Bagaimanapun mereka memiliki banyak cara untuk menyingkirkan Linsin. Kemudian sorenya profesor pun bertanya, apakah Linsin dan Teh Dewi ingin keluar? Linsin pun membenarkan hal itu. Dirinya ingin meminta izin untuk kembali terlambat. Profesor pun tidak masalah dengan hal itu. Namun profesor pun bertanya untuk apa mereka keluar. Linsin pun menyebut bahwa mereka akan bekerja, serta mengucapkan terima kasih. Linsin pun juga meminta izin untuk meminjam kendaraan yang terparkir di kampus. Mendengar Linsin bekerja paruh waktu membuat profesor sangat bangga, karena Kinsin menghidupi dirinya sendiri. Dan segera Linsin dan Teh Dewi pun pergi. Lalu teman-teman Linsin pun bertanya,
apa yang sebenarnya Lin Xin dan Teh Dewi lakukan. Mereka dengar bahwa orang Cina seperti memulung dan menjual sampah di jalan. Bisakah Lin Xin dan Teh Dewi melakukan hal yang sama? Kembali ke suku Kanda. Anggota suku Kanda memberitahu kepala suku Kanda bahwa kepala suku Gyaku ada di sini. Ada lebih dari 100 orang di antara mereka dan semuanya bersenjata AAI. Bahkan mereka memiliki peluncur roket. Di atas semua itu, dirinya melihat kepala suku Gyaku sendiri hadir. Dia memimpin pertempuran secara langsung. Kepala suku Kanda pun mengatakan bahwa tampaknya mereka benar-benar bertekad untuk menang kali ini. Anggota suku pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka punya linsin komandan, mereka tidak memiliki senjata atau peralatan. Namun di saat itu tiba-tiba Linsin dan Teh Dewi datang. Linsin pun bertanya siapa bilang bahwa mereka tidak memiliki senjata. Dirinya membawa semua ini untuk suku Kanda. Sekarang selisih kekuatan antara suku Kanda dan suku Gyaku menjadi lebih kecil. Kepala suku Kanda pun kaget. Linsin benar-benar membawa semua ini. Nadia pun menyebut bahwa ini semua pasti sangat mahal. Linsin pun menyebut bahwa Teh Dewi menyumbangkannya kepada semua orang. Untuk itu, semua orang harus mengucapkan terima kasih kepada Teh Dewi. Dalam pikiran Linsin, mereka beruntung keluarga DU punya pabrik di sini. Jadi mereka tinggal mengendarai kendaraan roda 3 ke sana dan memuat bertonton berbekalan. Seketika semua suku Kanda pun mengucapkan terima kasih kepada Teh Dewi dengan tarian khas mereka. Lalu Teh Dewi sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya kapan Linsin tahu niatnya. Baru saja dia mengancam dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya ingin ikut dan menikmati pertunjukan lagi, maka dirinya harus membayarnya. Jika tidak, Linsin tidak akan membawa dirinya ke sana hingga memaksa Teh Dewi untuk membayar persediaan ini. Sedangkan Linsin sendiri dengan senyum liciknya menilai punya kebiasaan aneh, bagaimana mungkin dirinya tidak memanfaatkannya. Memiliki seseorang dengan senang hati memberikan uang pada dirinya itu rasanya luar biasa. Kemudian Linsin pun meminta semua untuk bersiap. Dirinya akan memberi mereka pelajaran singkat tentang penggunaan senjata api. Mulai sekarang mereka harus mengikuti perintahnya. Mereka semua pun mengerti. Di sisi lain, kepala suku Gyaku pun meminta semua pasukannya untuk bersiap. Namun di saat itu ponsel kepala suku Gyaku berbunyi. Segera kepala suku menjawab panggilan dari Tuan Hamzah. Tuan Hamzah pun mengatakan bahwa kali ini jangan sampai mengecewakannya lagi. Kepala suku Gyaku pun meminta Tuan Hamzah untuk tenang. Mereka hanya ceroboh terakhir kali. Suku Kanda hanyalah segerombolan orang biadab bersenjatakan busur dan anak panah. Kali ini dirinya akan membasmi mereka semua. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa ini adalah kesempatan terakhir kepala suku Gyaku. Jika gagal lagi, maka kepala suku Gyaku tahu konsekuensinya. Segera kepala suku Gyaku meminta anggota sukunya untuk menunjukkan kepada monyet-monyet liar itu bagaimana rasanya senjata sungguhan. Dengan ini mereka akan memusnahkan suku Kanda. Segera pasukan suku Gyaku pun bergerak. Mereka pun menyebut dengan senjata sebagus ini, kalau mereka tidak bisa membunuh sekelompok orang biadab itu, akan sangat memalukan. Namun di saat itu saat suku Gyaku ingin memasuki gerbang, Linsin dengan gagah perkasa perkosonya sudah menunggu mereka di atas atap. Mereka anggota suku Gyaku pun melihat ke arah Linsin. Linsin pun mengucapkan selamat datang kepada mereka ayam-ayam yang bukan ayam. Suku Kanda merasa terhormat atas kedatangan mereka dari suku Gyaku. Dan seketika ledakan pun menghujani pasukan suku Gyaku. Anggota pasukan suku Gyaku yang berada di belakang pun bertanya-tanya mengapa ada ranjau darat. Mereka pun seketika berhenti bergerak setelah mengetahui hal tersebut. Lalu tiba-tiba kembali pasukan Gyaku menerima serangan dadakan dari balik semak-semak yang membuat pasukan Gyaku berjatuhan. Dan ini membuat pasukan Gyaku panik. Di saat melihat seseorang berdiri di balik semak-semak, pasukan suku Gyaku seketika menembaki mereka. Para pasukan suku Gyaku menyebut bahwa mereka bisa melepaskan tembakan 30 peluru per detik. Dengan ini mereka semua dari suku Kanda akan mati. Namun nyatanya pasukan suku Kanda sudah dibekali dengan rompi anti peluru. Dan ini mengagetkan suku Gyaku. Dan setelahnya, suku Kanda pun bersiap meluncurkan roket launcher. Dan kembali ledakan pun terjadi,
hingga pada akhirnya banyak suku Gyaku yang berjatuhan dan berlari mundur. Seseorang pun memberitahu kepala suku Gyaku bahwa prajurit suku Kanda ada di arah jam 3. Kepala suku Gyaku pun kaget mengetahui hal ini dan bertanya-tanya dari manakah suku Kanda mendapatkan senjata api itu. Selain itu, rompi anti peluru dan raket launcher itu sangat gila. Pasukan Gyaku pun memberi isyarat untuk mundur dan melindungi kepala suku. Namun pada akhirnya satu persatu pasukan Gyaku yang tersisa mulai berjatuhan. Kepala suku Gyaku yang memperhatikan ini pun kaget. Lin Xin pun seketika menargetkan kepala suku Gyaku dengan panah arjunanya. Kepala suku Gyaku pun bertanya, "Siapakah Lin Xin?" Lalu, salah satu prajurit suku Kanda memberitahu Lin Xin selaku komandan tempur bahwa perangkap pengepungan Lin Xin bekerja dengan sempurna. Lin Xin menyebut bahwa mereka sudah menghancurkan separuh pasukan mereka. Sekarang pasukan Gyaku benar-benar kacau balau melarikan diri ke segala arah. Kepala suku Gyaku pun meminta mereka semua untuk mundur sekarang. Namun di saat kepala suku Gyaku lari, anak panah Arjuna pun menghujani mereka. Seketika pasukan Kanda pun bersorak bahwa mereka menang, serta menyerukan keberhasilan komandan tempur Lin Xin. Kemudian kepala suku Gyaku pun menyebut Lin Xin sebagai anak Cina yang nakal, karena telah berani menggagalkan rencana keluarga biker. Lin Xin tidak tahu siapa lawannya. Kepala suku Gyaku meminta Lin Xin untuk mempersiapkan diri untuk balas dendam keluarga biker. Mendengar nama keluarga biker membuat suku Kanda kaget, karena grup tentara bayaran mereka terkenal di seluruh Afrika Selatan. Semua orang tahu nama mereka, pasukan bersenjata mereka sangat kuat, bahkan pasukan reguler mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Lin Xin pun juga seketika penasaran tentang keluarga biker, dan bertanya tentang hal ini. Apakah mereka benar-benar kuat? Kepala suku janda pun menyebut bahwa mereka adalah pedagang senjata terbesar di kota Kape, tetapi pada kenyataannya mereka lebih seperti sekelompok panglima perang. Mereka memiliki sejumlah besar senjata modern. Dan dengan kekuatan ini, keluarga biker telah merambah hak penambangan emas milik perusahaan lain. Dirinya seharusnya tahu itu adalah keluarga biker. Kekuatan militer sejati keluarga biker melampaui sekedar senapang mesin dasar. Mereka memiliki tank, meriam, kendaraan militer yang dilengkapi senjata, dan masih banyak lagi. Kepala suku Gyaku pun tertawa melihat mereka yang mulai panik dan menyebut bahwa sekarang sudah terlambat untuk takut. Dirinya ingin sekali melihat Lin Xin gemetar putus asa sebelum akhirnya memeluk kematian. Namun di saat itu Lin Xin seketika melepaskan anak panahnya hingga mengenai kaki kepala suku Gyaku. Lin Xin pun mengatakan bahwa pecundang dilarang menggonggong. Lin Xin pun meminta kepala suku Gyaku untuk kembali dan memberitahu keluarganya yang disebut biker bahwa suku Kanda sangat menantikan kedatangan mereka. Segera mobil yang ditumpangi kepala suku Gyaku pun pergi. Lalu mereka pun bertanya apa yang sedang Lin Xin lakukan. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya perlu berpikir. Nadia yang memperhatikan Lin Xin pun menilai, tidak peduli apa yang terjadi, suku Kanda hanya mampu mengalahkan kekuatan yang lebih besar karena Lin Xin. Dan 36 strategi yang disebutkannya pastilah merupakan kebijakan dari Tuhan. Para prajurit suku Kanda pun mengucapkan terima kasih kepada roh leluhur, karena telah mengirimkan Lin Xin untuk menyelamatkan suku Kanda. Dan Nadia sendiri seketika memberikan celepot nilemnya kepada Lin Xin. Kemudian Lin Xin pun mengatakan bahwa ini sudah larut malam, dirinya harus pergi ke kelas. Lin Xin pun segera mengajak Teh Dewi untuk pergi dan naik ke mobil ini. Teh Dewi pun heran melihat sikap Lin Xin yang masih mau masuk kelas jam segini. Lin Xin pun membenarkan hal tersebut, matahari hampir terbit dan dirinya tidak mau kehilangan kredit. Kembali suku Kanda dibuat bingung dengan kredit ini. Dan setelahnya mereka pun pergi. Prajurit suku Kanda pun bertanya apakah komandan tempur Lin Xin akan datang kembali besok. Nadia pun menyebut bahwa Lin Xin pasti akan melakukannya. Dirinya percaya kepada Lin Xin. Lalu Lin Xin pun meminta Teh Dewi untuk tenang, dirinya akan mengebut. Namun Teh Dewi malah meminta Lin Xin untuk memelankan kecepatannya sedikit. Dalam pikiran Teh Dewi, dirinya tidak pernah bisa memahami Lin Xin. Dan bersamaan dengan itu poin kesukaan Teh Dewi naik sebesar 6%.
sehingga totalnya saat ini berada di angka 42%. Kemudian berpindah ke tempat lain. Saat ini kepala suku Gyaku melaporkan kekalahannya kepada Tuan Hamzah. Dan semua ini karena ahli strategi militer Cina. Tuan Hamzah pun mengatakan bahwa ini adalah kebohongan yang konyol dan itu tidak masuk akal. Namun, kepala suku Gyaku membenarkan hal itu. Ahli strategi Tiongkok tidak hanya memasuk mereka dengan senjata, dia juga memimpin suku Kanda dengan taktik yang brilian. Bahkan Pep Guardiola pun dibuat takluk. Mereka tidak terduga di medan perang, itu sebabnya mereka kalah. Dia bahkan terampil seni bela diri, dia dapat menembakkan anak panah dengan akurasi tepat dari jarak ratusan meter. Mendengar semua ocehan ini, Tuan Hamzah semakin kesal dan seketika memukul kepala suku Gyaku. Tuan Hamzah yang marah pun seketika menghajar kepala suku Gyaku dan bertanya-tanya soal ahli strategi Cina ini serta ahli bela diri dan menembak target dari ratusan meter ini. Ini semua sangat tidak masuk akal. Kepala suku Gyaku kembali bersumpah bahwa apa yang dirinya katakan itu adalah benar. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa dalam menghadapi kekuatan militer absolut, semua taktik hanyalah lelucon. Tuan Hamzah pun segera berjalan menuju jendela dan membuka tirainya. Dan terlihat tank terparkir di depan rumah Tuan Hamzah. Tuan Gamzah pun menyebut bahwa dirinya akan membiarkan kepala suku Gyaku menyaksikannya sendiri. Saksikan saat suku Kanda dikubur di dalam tanah. Kemudian sorenya, pasukan Tuan Hamzah dengan tank, serta pasukan dengan perlengkapan lengkap mulai bergerak. Kepala suku Gyaku pun menyebut bahwa kali ini suku Kanda akan musnah sepenuhnya. Suku Kanda benar-benar membuat Tuan Hamzah bertindak. Sungguh kehormatan besar bagi suku Kanda. Tidak peduli seberapa terampil ahli strategi Tiongkok itu. Dia tidak akan sebanding dengan Tuan Hamzah. Lagi pula, Tuan Hamzah telah bertempur dalam lebih dari 100 pertempuran internasional, memperoleh 3 medali kehormatan, 3 medali salib terhormat, dan 2 medali bintang emas. Belum lagi Tuan Hamzah memimpin pasukan khusus Citah melalui lebih dari 10 operasi rahasia. Jika bicara soal prajurit, tidak ada seorang pun selain Tuan Hamzah yang cocok dengan gelar itu. Tuan Hamzah pun meminta kepala suku Gyaku untuk menghentikan sanjungannya. Jangan pikir beberapa kata manis akan membuatnya melupakan masa lalu. Tentara yang dirinya berikan kepada kepala suku Gyaku, biayanya akan dipotong dari keuntungan tambang emas. Kepala suku Gyaku pun mengerti, setelah mereka mengambil alih suku Kanda, Tuan Hamzah akan menerima 90% dari pendapatan tambang emas, dirinya akan mendapat 10%. Tuan Hamzah pun meminta kepada suku Gyaku menyaksikan pasukannya melawan suku Kanda. Mereka tidak akan punya kesempatan. Dirinya perkirakan pertempuran akan berakhir dalam waktu 20 menit. Lalu kepala suku Gyaku pun meminta Tuan Hamzah untuk berhati-hati dengan ranjau darat. Selain itu, ahli strategi Tiongkok memimpin unit gerilya yang bergerak tak terduga. Mereka berluas pada penuh. Tuan Hamzah pun bertanya, apakah kepala suku Gyaku menganggap dirinya sebagai orang bodoh? Pelatihan dan perlengkapan tentaranya adalah yang terbaik di Afrika Selatan. Trik-trik kecil mereka tidak ada apa-apanya selain permainan anak-anak. Mereka memiliki kacamata penglihatan malam militer generasi keempat. Kacamata itu membuat malam sejelas siang dan dilengkapi dengan sensor infra merah. Jadi bersembunyi di semak-semak tidak ada gunanya. Mereka juga memiliki perangkat deteksi ranjau darat canggih dengan radius deteksi 5 meter. Tidak ada ranjau darat yang dapat lolos dari pemindai mereka. Mereka memiliki kendaraan radar militer. Tidak ada satupun dalam jarak 500 meter yang dapat luput dari pandangan mereka. Bahkan, seekor tikus pun tidak dapat bersembunyi. Kepala suku Gyaku pun tertawa puas mendengarnya. Ini adalah kekuatan yang serius. Tuan Hamzah kembali menyebut bahwa masing-masing perangkat tingkat atas ini seharga 600.000. Dan untuk misi ini dirinya telah mengerahkan 100 unit bersama dengan 5 kendaraan radar militer. Perang itu sederhana. Siapa yang punya uang lebih banyak, dialah yang menang. Desa primitif suku Kanda itu apa yang harus mereka lawan dari dirinya. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di bagian terdepan pasukan Tuan Hamzah. Dan ini mengagetkan Tuan Hamzah. Lalu prajurit pun melapor kepada Tuan Hamzah bahwa detektor ranjau tidak menemukan ranjau darat, tetapi ada ledakan tiba-tiba di depan.
Kembali laporan masuk bahwa mereka diserang dari belakang. Tampaknya itu serangan udara, tetapi mereka tidak dapat melihat musuh. Musuh juga bergerak sangat cepat. Tidak ada suara mesin kendaraan. Mereka pun kini meminta bantuan. Lalu radar juga tidak mendeteksi apapun. Mungkinkah musuh melancarkan serangan dari luar jangkauan radar mereka? Mereka pun meminta kepada Tuan Hamzah untuk memberikan perintah. Tuan Hamzah pun meminta mereka untuk menyalakan suar penerangan. Namun komunikasi tiba-tiba mulai terganggu. Sehingga koordinasi antara pasukan pun menjadi terhambat. Dan tiba-tiba ledakan pun menimpa mobil yang dikendarai Tuan Hamzah dan kepala suku Gyaku. Tuan Hamzah yang merangkak keluar dari mobil pun seketika kaget saat dihadapkan dengan artileri lebih canggih. Dan nyatanya saat ini di depan pasukan Tuan Hamzah sudah menanti full pasukan dengan senjata drone-nya. Membidik setiap pasukan Tuan Hamzah, pasukan Tuan Hamzah pun bertanya-tanya perang futuristik macam apa ini? Apakah mereka melakukan perjalanan waktu? Sedangkan Tuan Hamzah sendiri menilai bahwa ini tidak mengherankan, mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Teknologi musuh jauh melampaui kemampuan pasukannya. Senjata mereka semua adalah peralatan canggih dan berteknologi tinggi. Dan lihatlah langit ini dipenuhi dengan drone beserta tank. Dari manakah suku Kanda mendapatkan uang sebanyak ini? Kemudian Lin Xin pun menggunakan sebuah pengeras suara dan bertanya, apakah masih ada yang mau melawan? Jika mereka tidak melawan, maka jatuhkan senjata, lepaskan perlengkapan, dan menyerah. Mendengar hal ini, seketika semua pasukan Tuan Hamzah melepaskan senjatanya. Tuan Hamzah pun kaget melihat ini dan bertanya, siapa yang memberi mereka izin untuk menyerah? Tidak ada seorang pun diizinkan untuk menyerah. Namun di saat itu tanpa aba-aba tiba-tiba telinga Tuan Hamzah terkena tembakan peringatan. Lin Xin pun menyebut jika mereka menolak cara yang mudah, maka jangan salahkan dirinya menggunakan cara yang sulit. Dengan ini dirinya akan mengulanginya lagi. Dibandingkan dengan martabat hidup adalah kekayaan yang paling berharga. Dan seketika kini semua drone pun memberikan titik target ke tubuh Tuan Hamzah. Hingga Tuan Hamzah pun bertekuk lutut dan menyerah. Prajurit suku Kanda pun seketika bersorak karena mereka menang. Nadia pun seketika memeluk Lin Xin dan mengucapkan terima kasih karena Lin Xin telah membeli senjata ini. Akhirnya suku Kanda telah aman. Lin Xin pun menyebut bahwa ini tidak seberapa, hanya 2 miliar. Dengan senjata ini di tangan suku Kanda tidak akan pernah diganggu lagi. Namun, Lin Xin sendiri menyebut dalam pikirannya ini sangat keren. Dirinya sangat mudah mendapatkan uang 200 juta. Dan di saat itu tingkat kesukaan Nadia bertambah sebanyak 22%. Sehingga total tingkat kesukaan Nadia mencapai 90%. Dengan ini misi serangan balik pertama telah diselesaikan. Dan Lin Xin telah menghabiskan uang sebanyak 2 miliar dalam serangan balik. Dan mendapatkan kembalian sebesar 10% dan mendapat 200 juta. Serta telah dikirim ke akun pribadi Lin Xin. Lin Xin juga dapat memilih satu dari 3 skill yang disediakan. Pertama, penguasaan sastra peringkat S. Kedua, penguasaan tenis meja peringkat A. Dan ketiga, penguasaan Yongko Dance peringkat B. Kemudian Tuan Hamzah pun memanggil Lin Xin dan menyebut bahwa dirinya punya usulan yang tidak akan bisa Lin Xin tolak. Keluarga Biker mengendalikan hampir seluruh industri pertambangan emas di kota KP. Keuntungan bersih tahunan mereka sendiri mencapai 800 juta. Banyak sekali orang dan kekuatan baik dalam maupun luar negeri yang menginginkan hal ini. Jika dirinya tidak salah, Lin Xin berasal dari salah satu keluarga besar di puncak piramida kekuasaan Cina. Dan tujuan Lin Xin bukanlah tambang emas. Tetapi jika Lin Xin berpikir bahwa membunuh dirinya akan membuat Lin Xin dapat menguasai seluruh wilayah pertambangan emas, Lin Xin salah besar. Pemerintah, kebijakan, pekerja. Tidak ada satupun dari hal-hal ini dapat ditangani oleh orang asing sendirian. Jadi, Lin Xin membutuhkan dirinya sebagai mitra. Karena Lin Xin telah membuktikan kekuatannya, dirinya bersedia menawarkan bagi hasil 50%. Tambang suku Kanda juga akan menjadi milik Lin Xin. Namun sebagai gantinya, Lin Xin harus menyetujui satu syarat. Bunuh kepala suku Kanda. Tuan Hamzah pun bertanya mengenai pendapat Lin Xin tentang ini. Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Namun setelah panjang lebar Tuan Hamzah menjelaskan
Linsin pun hanya tertawa mendengarnya dan menyebut Tuan Hamzah memang punya banyak ide. Tuan Hamzah pun seketika bingung melihat respon Linsin. Linsin pun meminta maaf, tapi dirinya tidak tertarik dengan tambang emas milik Tuan Hamzah, dan dirinya tidak berencana mengkhianati rekan-rekannya. Namun karena Tuan Hamzah sangat kaya, mengapa Tuan Hamzah tidak membayar tebusan terlebih dahulu? Di saat Linsin ingin menyebutkan harga, tiba-tiba Teh Dewi meminta Linsin untuk membiarkan dirinya yang memutuskan. Linsin pun kaget dengan hal ini. Teh Dewi mengatakan bahwa keluarga Baker menguasai lebih dari 90% pertambangan emas di kota Kape. Perkiraan konservatif menempatkan pendapatan tahunan mereka di kisaran 800 juta hingga 800 ribu US dollar dengan margin keuntungan bersih 20-30%. Hal itu diterjemahkan menjadi sekitar 1,7 miliar yuan. Jauh lebih banyak dari 800 juta yang diklaimnya. Mendengar hal ini, Linsin pun menilai bahwa Teh Dewi mengesankan seperti yang diharapkan dari pewaris perusahaan DU. Kembali Teh Dewi mengatakan bahwa berdasarkan pengaturannya tentang tambang emas, peralatan penambangan dan teknologi permurnian, dirinya dapat memperkirakan produksi emas bulanan keluarga Baker. Tentunya itu kekayaan perusahaan, tapi dirinya yakin aset pribadi Tuan Hamzah tidak akan terlalu kecil. Jadi dirinya sarankan harga tebusnya antara 500 juta hingga 900 juta. Linsin pun berterima kasih atas penjelasan Teh Dewi, dan tebusannya harus setengah dari asetnya. Mendengar hal ini, Tuan Hamzah pun sangat kesal. Dalam pikiran Tuan Tamzah, bocah ini meminta setengah dari asetnya. Bocah ini tidak tahu terima kasih dirinya akan membunuh Linsin. Lalu Tuan Hamzah menyebut bahwa bukan begitu cara negosiasi bekerja. Linsin pun tersenyum kecil dan bertanya soal negosiasi ini. Linsin pun bertanya, apakah Tuan Hamzah pikir Tuan Hamzah memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan dirinya? 75 miliar untuk membeli hidup Tuan Hamzah yang menyedihkan. Jika Tuan Hamzah tidak membayar, dirinya akan mengubur Tuan Hamzah di sini. Mereka tidak mengambil tahanan. Tuan Hamzah pun sangat marah dengan hal ini, dan sambil menahan amarahnya, Tuan Hamzah membenarkan perkataan Linsin. Hidupnya bernilai lebih dari 75 miliar dirinya akan membayar tebusannya. Dan seketika 75 miliar pun kini telah ditransfer. Anjir, kayak beli permen aja anjing. Linsin pun sudah menerima uangnya dan Tuan Hamzah sudah bebas dan bisa pergi sekarang. Melihat hal ini, Teh Dewi menilai bahwa Linsin benar-benar menipunya, hingga kehilangan uang sebanyak ini. Yang lebih penting, bahkan 75 miliar adalah jumlah yang signifikan bagi perusahaan DU. Bagi kebanyakan orang, menerima uang sebanyak ini akan membuat mereka kehilangan kendali atas emosi mereka. Tapi Linsin bahkan tidak bergeming sama sekali. Linsin, dia bagaikan peti harta karun, sedalam apapun dirinya menggali, dirinya tidak bisa mencapai dasarnya. Lalu Tuan Hamzah pun menyebut bahwa negosiasi ini meninggalkan kesan yang kuat kepada dirinya. Tuan Hamzah pun bertanya dari keluarga manakah Linsin dan siapa nama Linsin sebenarnya. Linsin pun dengan santai memberitahu namanya dan dirinya hanya seorang mahasiswa Cina biasa. Dirinya tidak akan mengabaikan ketidakadilan. Tuan Hamzah pun mengerti. Linsin hanya seorang mahasiswa. Ini sangat bagus. Dirinya akan mengingat nama Linsin. Dan setelahnya, Tuan Hamzah pun mengajak pasukannya untuk segera pergi. Tuan Hamzah pun tidak bisa menutupi kemarahannya saat pergi. Dan Linsin sendiri menyadari bahwa ini masih belum berakhir. Seketika anggota suku Kanda pun bersorak untuk komandan tempur mereka dan melempar Linsin ke langit ketujuh. Linsin pun mengajak Teh Dewi untuk bergabung karena pesta api unggun sudah disiapkan. Teh Dewi pun mengatakan bahwa itu kedengarannya tidak terlalu menarik. Namun pada akhirnya Teh Dewi bergabung dalam lingkaran pesta api unggun. Teh Dewi pun seketika risih saat dipegang oleh mereka. Sedangkan Nadia pun memperkenalkan Linsin kepada kakak perempuan dan adik perempuannya. Linsin pun tidak menyangka ternyata Nadia punya banyak saudara perempuan. Nadia pun menyebut bahwa mereka adalah wanita tercantik di seluruh suku mereka. Banyak sekali pria yang ingin menikahi mereka. Linsin pun menyebut bahwa Nadia dan saudara-saudaranya sama sekali tidak mirip.
Nadia pun membenarkan hal itu di banyak suku di Afrika Selatan merupakan hal yang normal bagi orang untuk menikah lebih dari satu istri. Jadi mereka semua dilahirkan dari ibu yang berbeda. Ibunya berasal dari negara barat. Linsin pun menyebut bahwa Nadia ternyata dari ras campuran. Pantas saja Nadia begitu memukau dan gede. Segera Nadia menarik tangan Linsin dan meminta Linsin untuk mengikutinya. Linsin pun bertanya mengapa Nadia membawanya ke sini. Nadia pun tidak banyak bicara dan seketika menyandarkan Linsin di tiang bangunan dan seketika mencelepot Linsin. Nadia pun tanpa malu-malu kini melepaskan tali surga di depan Linsin. Wop 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 mulai nih. Linsin pun bertanya, bukankah ini agak tidak pantas? Namun, Nadia tidak mempedulikan omongan Linsin dan seketika menghisap leher Linsin. Linsin pun berusaha menahan diri dan menyebut bahwa tariannya bahkan belum selesai. Dan Nadia begitu saja meninggalkan saudaranya. Apakah itu tidak apa-apa? Namun Nadia malah salah paham di sini dan menyebut bahwa dirinya sudah tahu apa yang Linsin pikirkan. Itulah sebabnya dirinya berbicara kepada mereka tentang hal itu sebelumnya. Dan Nadia nyatanya memanggil saudara-saudaranya untuk bergabung. Anjir, apakah pertempuran 4 KG melawan satu Uchiha? Nadia pun menyebut saat Linsin mendengar tentang adat istiadat mereka, ini yang mulai Linsin bayangkan. Nadia pun bertanya, apakah benar seperti ini bayangan Linsin? Linsin pun mengatakan bahwa dirinya tidak berpikiran seperti itu. Mereka pun seketika bertanya, lalu apa yang Linsin pikirkan? Apakah menurut Linsin mereka tidak cukup cantik? Atau jumlah mereka terlalu banyak? Dengan ini, siapa yang harus pergi? Menurut Linsin. Linsin pun mengerti ada sebuah pepatah di Cina, karena mereka semua ada di sini, maka akan disayangkan jika ini disia-siakan. Di sisi lain, Teh Dewi berjalan mengendap-endap dan menyebut bahwa Linsin mengikuti putri kepala suku ke dalam gubuk lumpur, dan kemudian 3 putri kepala suku lainnya masuk. Teh Dewi pikir Linsin spesial layaknya martabak. Linsin sama saja seperti pria lainnya, sangat rendah. Dengan wanita sebanyak itu, apa Linsin bisa mengatasinya? Dan seketika tingkat kesukaan Teh Dewi turun 10%. Lalu Teh Dewi pun mencoba mengintip mereka. Dengan ini Teh Dewi ingin melihat betapa menyedihkannya Linsin saat kalah. Lain kali Linsin mengabaikan dirinya akan menggunakan ini untuk mempermalukan Linsin di depan semua orang dan menghancurkan harga diri Linsin. Setelah itu, Linsin akan menjadi pelawak pribadinya yang akan menghibur dirinya kapanpun dirinya mau. Namun, nyatanya Teh Dewi malah takjub melihat pemandangan di depannya dan bertanya-tanya, apa ini? Apakah itu semacam gaya anggrek? Cie di blur. Nadia pun juga tidak bisa menutupi ekspresi kenikmatannya yang sedang dia rasakan. Selain itu, ada apa dengan tangan Linsin? Tangannya bergetar dengan kecepatan tinggi. Teh Dewi pun bertanya, apakah manusia bisa melakukan itu? Hampir seperti seekor lebah. Dan saat itu, lebah itu pun hampir bisa meraih mahkota bunga dan mencapai benang sarinya. Dan hal ini membuat mereka berempat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, Linsin mampu memberikan kenikmatan ini kepada semua wanita itu dengan sentuhannya. Lalu Nadia yang merasakan semua kesenangan ini merasa sangat bahagia dan membuat tingkat kesukaannya bertambah 3%, hingga tingkat kesukaannya menjadi 93%. Lalu Teh Dewi yang menyaksikan semua ini pun nampak tidak bisa menahan serangan yang datang kepadanya. Teh Dewi pun bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Linsin yang tidak dirinya ketahui. Dan tiba-tiba tingkat kesukaan Teh Dewi naik sebesar 15%. Kemudian paginya, kini Nadia dan semua saudaranya tertidur lelap akibat diebol-ebol Linsin tadi malam. Dan Linsin yang baru melihat ponselnya pun kaget karena dirinya sudah terlambat untuk kelas pagi. Dengan ini dirinya harus segera kembali ke kelas. Linsin pun seketika pamit dengan Nadia. Lalu saat berjalan keluar, Linsin pun kaget melihat Teh Dewi tertidur di luar. Teh Dewi pun mengigau saat tidur dan menyebut seseorang dengan sebutan mesum. Linsin pun bertanya-tanya mimpi macam apa yang sedang Teh Dewi alami. Lalu di saat yang sama, kepala suku Kanda pun datang bersama dengan yang lainnya dan memanggil Linsin dengan sebutan komandan.
Linsin pun merasa ini situasi yang buruk. Kepala suku pasti telah mendapat kabar bahwa dirinya telah bermain dengan semua anaknya tadi malam. Kepala suku pasti akan membunuh dirinya. Namun, nyatanya kepala suku berlutut di depan Linsin dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan suku mereka. Mereka mendiskusikannya sepanjang malam untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas semua yang telah Linsin lakukan. Dirinya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kepala suku dan membiarkan Linsin mengambil alih posisi itu sebagai gantinya. Linsin pun kaget dengan hal ini. Linsin pun seketika menolak hal ini. Dirinya hanyalah mahasiswa pertukaran Tiongkok. Dirinya hanya lewat dan menawarkan sedikit bantuan. Dirinya akan segera pulang ke tempat asalnya. Mendengar hal ini, kembali mereka salah paham maksud Linsin. Kepala suku seketika mengatakan bahwa sang panglima perang turun dari surga untuk menyelamatkan mereka. Linsin pastilah sang dewa pelindung yang legendaris. Dan karena dewa pelindung mengawasi seluruh padang rumput, mereka tidak bisa egois. Jadi untuk saat ini mereka akan mengurus suku Kanda atas nama Linsin. Semua anggota suku Kanda pun bersorak untuk hal ini. Kepala suku pun meminta semua untuk mendukung ketua baru mereka, sang dewa pelindung mereka, yaitu Linsin. Sedangkan Linsin sendiri tidak bisa memahami omongan mereka saat ini. Linsin pun bertanya-tanya apakah mereka berbicara dalam bahasa suku tertentu. Namun, Linsin merasa mereka tampak bahagia sekarang. Jadi mungkin ini bukan hal yang buruk. Lalu penasihat suku pun kini mengangkat tangan Linsin, dan kembali mereka pun bersorak. Kepala suku pun menyebut bahwa dewa penjaga setuju menjadi pemimpin mereka. Linsin pun nampak bingung dengan hal ini. Dan setelahnya, Linsin pun pamit pergi serta membawa Teh Dewi bersamanya. Linsin pun merasa mereka terlalu antusias. Jujur saja ini agak berlebihan menurut Linsin. Lalu Linsin yang memandang Teh Dewi menilai bahwa Teh Dewi terlihat imut saat dia tidur dan dirinya sedikit sange. Kemudian saat di perjalanan, Linsin pun membangunkan Teh Dewi karena mereka hampir sampai di Universitas KP. Perlahan Teh Dewi mulai membuka matanya. Dan seketika kaget saat dia berada sangat dekat dengan Linsin. Teh Dewi yang malu pun seketika turun dan mengucapkan terima kasih. Linsin pun menyebut bahwa Teh Dewi tertidur sangat lelap. Dirinya bisa saja menjual Teh Dewi atau bahkan mengebol-ebol Teh Dewi. Dan Teh Dewi tidak akan menyadarinya. Lalu di saat itu Hasan pun kembali datang dan menyebut bahwa Linsin akhirnya menunjukkan dirinya. Dirinya telah menunggu Linsin berhari-hari untuk menjebak Linsin. Dengan ini biarkan dirinya mengirim Linsin ke neraka di sini. Namun belum sempat Hasan mengayunkan senjatanya. Linsin telah lebih dulu mendaratkan tangan God Hand-nya di muka Hasan. Hingga Hasan terjatuh. Anggota Hasan pun menunjuk Linsin yang telah berani memukul Hasan. Hasan adalah pewaris tunggal keluarga Biker. Orang-orang yang mengendalikan tambang emas terbesar di kota KP. Linsin benar-benar mau mati. Mendengar hal ini, Linsin pun bertanya-tanya mengapa nama Biker terdengar agak familiar. Hasan yang melihat ekspresi Linsin pun bertanya, apakah sekarang Linsin lihat betapa kuatnya dirinya? Dengan ini dirinya akan memberi Linsin waktu dengan 3 hitungan untuk berlutut. Namun belum Hasan menghitung, Linsin sudah lebih dulu merebut pistol itu. Dan seketika memberikan tendangan si madun kepada Hasan. Linsin pun meminta maaf karena baru saja menginjak sesuatu. Jangan bilang pada dirinya bahwa itu adalah omong kosong belaka. Seketika anggota Hasan pun mengajak mereka lari, sedangkan Hasan sendiri masih merintih kesakitan. Linsin pun meminta mereka untuk tidak mengemudi dengan cepat. Keselamatan adalah yang utama. Mereka pun meminta Linsin menunggu. Keluarga Baker tidak akan membiarkan Linsin pergi. Lalu Teh Dewi pun menyebut bahwa Linsin telah menyinggung keluarga Baker sampai mati. Dengan ini sebaiknya Linsin segera pulang. Bandara mungkin sudah terkunci, tetapi keluarga DU secara diam-diam dapat membantu Linsin mendapatkan penerbangan keluar. Linsin pun merasa itu tidak perlu dan segera mengajak Teh Dewi untuk kembali ke sekolah. Karena menurut Linsin, permainan ini masih belum berakhir. Kemudian berpindah ke markas Tuan Hamzah. Tuan Hamzah pun masih sangat kesal dengan perlakuan Linsin.
Tuan Hamzah pun menyebut bahwa dirinya akan membuat Lin Xin membayarnya apapun yang terjadi. Lalu di saat yang sama Hasan pun datang. Hasan pun mengadu kepada ayahnya bahwa ada murid baru yang sombong di sekolah. Hasan pun meminta ayahnya untuk melihat apa yang telah dilakukan murid baru itu. Hasan pun meminta ayahnya untuk membelanya. Namun nyatanya Hasan malah menerima pukulan akibat hal ini. Tuan Hamzah pun menyebut Ghassan sebagai bajingan. Dirinya membesarkan Hasan selama ini hanya untuk ini. Hasan punya senjata, Hasan juga seorang laki-laki dan Hasan bahkan tidak bisa mengalahkan seorang siswa. Dan parahnya, Hasan masih punya nyali untuk menangis di hadapannya. Namun Ghassan kembali menyebut bahwa Lin Xin tidak normal. Mereka mengelilingi Lin Xin dan tetap saja kalah. Tuan Hamzah pun seketika kaget mendengar nama Lin Xin. Tuan Hamzah kembali bertanya, apakah Hasan bilang orang yang mengalahkan Hasan adalah Lin Xin? Dia dari Cina. Hasan pun membenarkan hal itu dan Ghassan pun bertanya bagaimana ayahnya tahu tentang dia. Tuan Hamzah pun menilai ini sempurna. Dirinya hanya mencoba mencari cara untuk menemukannya. Namun dirinya tidak percaya bahwa dia ternyata teman sekelas Hasan. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa mereka kaya. Mengapa kalau mereka punya uang? Bahkan seekor naga pun tidak bisa main-main dengan raja setempat. Ini wilayahnya, dia pasti akan mati. Lalu Tuan Hamzah pun menghubungi Menteri Pertahanan. Dirinya punya kesepakatan bisnis yang ingin dirinya bahas. Cailah Baodekeng Brai. Kemudian kembali ke Universitas KP. Lin Xin pun sudah menduga ini setelah menyingkirkan parasit-parasit itu, sekolah terasa begitu menyegarkan. Akhirnya segalanya membaik untuk semester pertukaran ini. Rasanya akan berjalan lancar dari sini. Kembali Teh Dewi menyebut bahwa Lin Xin telah menyinggung keluarga biker dan Lin Sem masih bisa santai sekarang. Mereka akan mendatangi Lin Sim cepat atau lambat. Lin Xin pun dengan santai menyebut bahwa dirinya akan menunggu kedatangan mereka. Lalu di saat itu Teh Dewi merasa ada yang aneh. Lin Xin pun bertanya, apakah ada yang salah? Teh Dewi menyebut bahwa kampus terasa aneh hari ini. Mengapa mereka belum melihat satu orang pun sampai sekarang? Lin Xin pun bertanya, apakah Teh Dewi akhirnya menyadarinya? Teh Dewi pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Xin pun mengatakan, setelah sekian lama akhirnya orang-orang itu tiba. Teh Dewi yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa itu adalah Tuan Hamzah. Dia benar-benar membawa seluruh pasukan langsung ke sekolah. Dan seketika pasukan ini mengepung Lin Sim dan Teh Dewi. Lalu Tuan Hamzah pun menyapa Lin Xin karena mereka bertemu kembali. Dengan ini mereka akan melihat bagaimana Lin Xin akan lari dari sini. Lin Xin pun kaget dan baru tahu kalau ternyata Hasan dan Tuan Gamzah adalah ayah dan anak. Teh Dewi pun menyebut bahwa memobilisasi pasukan di kota dan mencoba menyerang seorang pelajar pertukaran Tiongkok merupakan sebuah tindak kriminal. Dengan ini dirinya akan melaporkan hal ini ke kedutaan. Hasan pun seketika bertanya, siapa bilang itu ilegal? Mereka sudah memberitahu kepala sekolah dan mengevakuasi semua personil yang tidak terkait sebelumnya. Dan saat ini semua siswa dan profesor menonton dengan aman dari tempat lain. Menyaksikan Lin Xin tertangkap dan terlihat menyedihkan. Di sisi lain, di ruang penyimpanan peralatan olahraga, mahasiswa lain yang menyaksikan ini menyebut bahwa ini sudah berakhir. Lin Xin telah dikepung seluruh pasukan keluarga biker. Profesor pun mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Lin Xin mengacaukan keluarga biker. Lin Xin akan hancur hari ini. Tidak heran kepala sekolah meminta dirinya menyembunyikan semua murid secara diam-diam. Mereka benar-benar membawa satu kesatuan militer untuk menangkap Lin Xin. Mereka pun menyebut Hasan sebagai orang gila yang tidak stabil secara emosional. Lin Xin tidak memiliki kesempatan sekarang. Lalu saat ini Hasan pun tertawa puas. Lin Xin akhirnya sadar kalau lari itu tidak ada gunanya. Hasan pun bertanya, apakah Lin Xin akan menyerah begitu saja sekarang? Namun di saat itu Teh Dewi pun seketika maju melindungi Lin Xin. Teh Dewi pun menyebut bahwa Lin Xin adalah miliknya. Tak seorang pun dapat menyentuhnya. Teh Dewi pun meminta Lin Xin untuk tidak khawatir. Dirinya telah menelepon polisi. Selama kedutaan campur tangan, mereka tidak akan berani memprovokasi Cina secara terbuka. Tuan Hamzah pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa Cina memang kuat.
Tetapi teman mereka di sini melanggar hukum Afrika Selatan. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi Lin Xin sekarang. Tuan Hamzah pun segera meminta mereka menangkap Lin Xin. Teh Dewi pun menantang mereka semua jika berani untuk mencobanya. Lalu di saat yang sama seseorang pun datang dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga De. Dia cukup berani. Dan ternyata yang datang kali ini adalah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan menyebut bahwa kelompok DU telah berkuasa di Afrika Selatan selama bertahun-tahun. Biasanya dirinya akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tapi sayangnya untuk Lin Xin, dirinya menerima laporan bahwa orang Cina bernama Lin Xin melakukan kejahatan perang dan buktinya kuat. Bahkan hukum internasional tidak dapat menyelamatkan Lin Xin, apalagi kelompok Tiongkok. Tuan Hamzah pun seketika membenarkan hal ini. Lin Xin bersekongkol dengan suku Kanda untuk menyergap suku Gyaku. Dan Lin Xin juga bertindak sebagai komandan mereka. Hasan juga menyebut bahwa dirinya dapat bersaksi. Lin Xin pergi sekolah pada siang hari lalu memimpin operasi suku pada malam hari. Hasan pun bertanya, jika itu bukan kejahatan perang, lalu apa? Lin Xin mencoba memicu perang suku di negara mereka. Lin Xin seharusnya dihukum mati. Teh Dewi pun seketika kesal karena semua orang menyudutkan Lin Xin. Kemudian Menteri Pertahanan pun bertanya kepada Lin Xin, apakah Lin Xin mengaku melakukannya? Apakah ada yang ingin Lin Xin bantah? Lin Xin pun tanpa ragu menyebut bahwa dirinya melakukannya. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa Lin Xin mengakuinya dengan mudah. Selama mereka berada di kota Kape, mereka pasti akan bertemu lagi. Kali ini Lin Xin tidak mempunyai kesempatan untuk membalikan keadaan. Kembali Lin Xin bertanya, apakah Tuan Hamzah yakin? Counter attack Bang Lin Xin. Lalu tiba-tiba suara gendang pun terdengar. Dan seketika tanah pun bergetar dan getaran ini pun dirasakan oleh pasukan Tuan Hamzah. Seketika perhatian mereka pun tertuju pada sesuatu yang muncul dari tabir asap. Dan nyatanya itu adalah pasukan dari suku Kanda. Lengkap dengan artileri beratnya. Seseorang pun bertanya, siapa yang berani menyentuh kepala suku mereka? Wajik Gelobray. Lin Xin sendiri pun kaget mengapa suku Kanda malah ada di sini. Mereka yang saat ini bersembunyi di gedung penyimpanan alat pun juga kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya apakah itu suku cyber. Lalu Tuan Hamzah pun berpikir selama dirinya bisa mengendalikan Lin Xin, peduli berapa banyak orang dari suku Kanda. Namun saat Tuan Hamzah menodongkan senjatanya, Lin Xin dengan cepat memukul senjata tersebut. Hingga hal ini membuat jari-jari Tuan Hamzah patah. Lin Xin pun bertanya, mengapa ada senjata? Bukankah akan lebih menyenangkan jika hanya menonton acaranya saja? Lalu kepala suku Kanda pun meminta maaf karena mereka terlambat. Lin Xin pun bertanya, mengapa mereka dari suku Kanda ada di sini? Seorang tetua pun berlutut dan diikuti oleh suku Kanda yang lain. Ketua pun mengatakan bahwa suku Kanda menyambut kembali pemimpin mereka. Mendengar hal ini, Hasan dan Tuan Hamzah pun kaget. Begitu juga dengan mahasiswa lain yang mendengar Lin Xin adalah pemimpin. Lalu kepala suku Kanda pun memasangkan sebuah penutup kepala kepada Lin Xin. Kepala suku Kanda pun menyebut, setelah upacara penobatan resmi suku Kanda, Lin Xin mulai saat ini adalah ketua suku Kanda yang diakui secara resmi. Lin Xin pun merasa bingung dengan situasi ini, dan Nadwa pun seketika mendekat dan mencelepot Lin Xin atas penobatan ini. Nadia pun menatap Lin Xin dengan mesra dan mengatakan bahwa tubuhnya merindukan berkat ilahi dari keajaiban Lin Xin. Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya-tanya, apakah adat suku seperti ini? Mengatakan sesuatu seperti itu di depan semua orang sungguh membuatnya malu. Lalu ayah Nadia pun mengumumkan bahwa Lin Xin adalah ketua mereka untuk melindungi suku Kanda. Cara apapun yang dia gunakan untuk melawan penjajah dibenarkan. Itulah hukum padang rumput. Tidak ada hukum kota lain atau hukum internasional yang berhak ikut campur. Di saat yang sama, mahasiswa pun dengan ekspresi kagetnya bertanya-tanya bagaimana bisa Lin Xin menjadi ketua suku. Mereka pun bertanya, apakah mereka tidak sengaja melewatkan momen-momen penting. Kemudian Lin Xin pun bertanya mengapa mereka semua ada di sini. Dan juga mempersiapkan seluruh upacara ini untuknya. Ayah Nadia pun akan memberitahu Lin Xin nanti. Di sisi lain, Menteri Pertahanan pun menilai ini situasi yang tidak terduga. Kejahatan perang tidak bisa mengesampingkan hukum padang rumput.
Namun dirinya masih harus mendapatkan hadiah yang dijanjikan Tuan Hamzah kepada dirinya. Lalu Menteri Pertahanan pun bertanya, apakah Lin Xin mencoba memanfaatkan celah hukum? Hukum padang rumput hanya berlaku untuk orang Afrika Selatan. Tapi Lin Xin syarat untuk menjadi ketua di sini. Menteri Pertahanan pun menegaskan bahwa pengangkatan ketua suku Kanda itu ilegal. Gelar Lin Xin sebagai ketua suku tidak diakui oleh pemerintah Afrika Selatan. Kejahatan perang dikonfirmasi dan segera Menteri Pertahanan memberikan instruksi kepada tentaranya untuk menangkap Lin Xin. Namun di saat yang sama, pasukan suku Kanda pun kini telah mengepung mereka semua dan membidik masing-masing dari mereka. Ayah Nadia pun menyebut bahwa mereka dari suku Kanda bersedia memberikan nyawanya untuk Lin Xin. Ayah Nadia pun memberikan isyarat kepada pasukan suku Kanda untuk mulai berperang. Namun Lin Xin segera menghentikan itu. Lin Xin pun meminta ayah Nadia untuk tidak terlalu panik. Pertempuran ini bahkan tidak akan dimulai. Mereka akan menangkap setiap penjahat tanpa menumpahkan setetes darah pun. Lin Xin dapat menjamin itu. Tuan Hamzah pun seketika tertawa keras mendengarnya. Mereka orang Cina suka berlagak tenang dan sok jagoan. Bahkan sekarang Lin Xin berpura-pura kembali. Tuan Hamzah meminta mereka untuk bersiap serta melakukan serangan. Namun belum pasukan bertindak, langkah mereka pun seketika terhenti dengan datangnya sebuah helikopter. Dan mereka pun kaget bahwa itu adalah helikopter bersenjata. Serta kendaraan militer kini memadati kawasan kampus. Hal ini pun membuat pasukan Tuan Hamzah serta Menteri Pertahanan bingung. Kemudian salah satu helikopter pun mendarat di lapangan kampus. Dan kini seorang pria pun berjalan keluar. Dan dia ternyata adalah Presiden Sekau. Tuan Hamzah dan Menteri Pertahanan pun kaget melihat seorang presiden datang ke sini. Mereka berdua pun seketika saling melempar pujian. Tuan Hamzah menyebut Menteri Pertahanan luar biasa. Dirinya tidak tahu rencana Menteri Pertahanan selengkap ini, sedangkan Menteri Pertahanan menyebut Tuan Hamzah hebat. Dirinya tidak menyangka Tuan Hamzah tidak hanya menghubungi dirinya, tapi bahkan membawa presiden sendiri. Namun di saat itu mereka pun sadar bahwa ini bukan perbuatan dari mereka berdua. Di saat itu presiden pun nyatanya kini berjalan melewati Tuan Hamzah dan Menteri Pertahanan begitu saja dan berjalan mendekati Lin Xin. Presiden pun seketika menyapa dan menjabat tangan Lin Xin serta memanggil Lin Xin dengan sebutan Tuan Qian. Presiden pun merasa terhormat bisa bertemu dengan Lin Xin. Lin Xin pun menyapa balik presiden dan bertanya apakah perjalanan presiden ke sini lancar. Hal ini pun membuat semua orang kaget, terutama Tuan Hamzah, Menteri Pertahanan dan Hasan. Di saat yang sama kembali, mahasiswa pun kaget melihat hal ini. Presiden Afrika Selatan ada di sini, dan mengapa dia berjabat tangan dengan Lin Xin. Namun saat itu salah satu mahasiswa mengetahui siapa itu Tuan Qian. Dia pun memberitahu mereka bahwa Tuan Qian adalah orang kaya Cina misterius yang menghancurkan konglomerat Kameda di Jepang. Dan salah satu dari 4 konglomerat di Korea yaitu Li Huaseng. Ayah Nadia beserta anggota suku Kanda pun kaget dengan kenyataan ini. Nadia pun berpikir bahkan presiden pun menyapa Lin Xin dengan penuh hormat. Lin Xin benar-benar penjaga padang rumput. Sedangkan Teh Dewi pun semakin menggila mengetahui kenyataan bahwa Lin Xin adalah Tuan Qian. Identitas tersembunyi itu sebuah kejutan. Dan di saat itu tingkat kesukaan Teh Dewi pun bertambah sebesar 15%. Hingga total kesukaannya saat ini berada di angka 62%. Kemudian presiden pun mengumumkan bahwa dirinya sebagai presiden Sekau dengan ini mengakui status Lin Xin sebagai ketua suku Kanda yang sah. Semua tindakan sesuai dengan hukum padang rumput, tuduhan kejahatan perang tidak berlaku. Pada saat yang sama, Tuan Hamzah dari keluarga Baker bersama dengan Menteri Pertahanan secara diam-diam bersekongkol. Mereka bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, penggunaan kekuatan militer secara ilegal, penambangan tanpa izin, dan bahkan pembunuhan. Mereka telah sangat membahayakan keamanan nasional. Dengan ini, Presiden meminta pasukan untuk menangkap mereka. Dan seketika tentara pun mengepung mereka saat ini. Menteri Pertahanan pun mencoba membela diri dan memberitahu Presiden bahwa Presiden salah mengira. Mereka tidak pernah bersekongkol. Orang Cina itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk jadi ketua. Lin Xin melakukan kejahatan perang. Dirinya melakukannya demi keamanan nasional. Tuan Hamzah pun menambahkan bahwa semua operasi penambangan emas itu legal.
Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya, apakah mereka masih berpura-pura? Mereka semua sudah tertangkap. Kendaraan komando yang Tuan Hamzah gunakan saat menyerang suku Kanda adalah bukti yang kuat. Tuan Hamzah pikir dirinya akan melepaskan Tuan Hamzah hanya karena Tuan Hamzah memberinya uang. Pada kenyataannya, dirinya sedang memancing Tuan Hamzah menunggu kesempatan untuk menyeret semua kaki tangan Tuan Hamzah ke dalam satu jaring. Ketika Hasan menemui dirinya menyumbangkan senjata senilai 1,5 miliar yuan kepada tentara Afrika Selatan atas nama suku Kanda. Begitulah caranya menghubungi presiden. Dia ingin mereformasi negara, tapi tidak bisa bertindak sementara Menteri Pertahanan masih memegang kekuasaan. Sekarang kesempatan untuk melenyapkan Menteri Pertahanan yang sebenarnya bisa membuat aliansi yang sempurna, dan mereka menunggu. Kini Menteri Pertahanan berjalan tepat ke dalam perangkap. Lalu kini sebuah lemparan batu pun mengenai muka Hasan. Dan lemparan ini pun semakin banyak. Hasan pun bertanya siapa yang melempar batu. Dan ternyata itu dari profesor dan mahasiswa lainnya. Profesor pun menyebut bahwa mereka telah jadi korban dari ancaman dan pelecehan jangka panjang Hasan. Dia menindas mereka dengan kekerasan. Mereka berharap presiden akan membawa penjahat ini ke penjara. Presiden pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Keluarga biker dan semua kaki tangannya tidak akan lolos. Kejahatan mereka cukup berat untuk dijatuhi hukuman mati. Mendengar hal ini, mereka pun kaget dan tidak menginginkan hukuman ini. Dan putusan presiden pun membuat semua orang merasa bahagia dan berterima kasih kepada presiden serta Lin Xin. Dan segera Hamzah dan Hasan kini dibawa dengan helikopter. Hasan pun bertanya, bagaimana bisa sampai seperti ini? Sedangkan mahasiswa lainnya pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka Lin Xin jadi ketua dan memanggil presiden. Lin Xin benar-benar menghancurkan Menteri Pertahanan dan keluarga biker. Profesor pun mengajak semua orang merayakan ini, kampus akan diliburkan. Kemudian malamnya di suku Kanda. Semua orang termasuk mahasiswa pun bergabung dalam pesta ini. Teman-teman wanita Lin Xin di kampus pun menyebut bahwa Amer ini rasanya sangat aneh. Tapi ini adalah jenis yang sangat enak. Lalu mereka pun akan mencari Lin Xin dan mengajak Lin Xin untuk minum bersama mereka. Mereka pun bertanya, di manakah Lin Xin saat ini? Salah satu anggota suku Kanda pun menyebut bahwa Lin Xin ada di dalam goa roh penjaga dengan putri-putri ketua suku. Mereka melakukan ritual khusus. Mereka tidak akan pulang sampai besok. Dua wanita mahasiswa pun bertanya-tanya soal ritual khusus ini, lalu berpindah ke gua roh penjaga. Saat ini Lin Xin pun tengah menjalani ritual dengan keempat anak ketua. Tarian suku pun kini mengitari Lin Xin. Lin Xin yang melihat hal ini menyebut bahwa ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Lalu saat ini Nadia pun meletakkan sebuah patung di depan altar. Lin Xin pun bertanya, apakah patung ini dewa kesuburan? Nadia pun menyebut bahwa ini adalah dewa pemburu dari suku Kanda. Dia juga mengatur kesuburan. Dirinya membuat patung ini hanya untuk hari ini. Ini adalah bagian penting dari ritual. Lalu di saat itu dua wanita mahasiswa pun datang dan bertanya, bagaimana mungkin Lin Xin tidak mengajak mereka untuk sesuatu yang menyenangkan? Mereka semua serius berencana menyimpan Lin Xin untuk diri mereka sendiri sepanjang malam. Itu terlalu berlebihan. Mereka juga ingin merayakannya secara pribadi dengan Lin Xin. Lin Xin pun seketika mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mabuk. Selain itu, ini adalah ritual suku yang penting. Orang luar tidak boleh masuk. Lin Xin pun meminta mereka berdua untuk pulang lebih dulu. Dirinya akan ikut minum dengan mereka sebentar lagi. Namun mereka tidak mau. Mereka ingin sekarang juga. Mendengar hal ini, salah satu anak ketua pun mengerti para wanita merebutkan para pria yang disukainya. Suku mereka punya kebiasaan bergulat untuk memperebutkan pasangan. Dengan ini mengetahui siapa yang berani. Dua mahasiswa pun seketika merespon dan bertanya, mengapa dirinya tidak berani? Gulat adalah bagian besar dari budaya di Rasia. Dirinya akan melakukannya sendiri. Mahasiswa satunya pun menyebut bahwa di Amerika Serikat, universitas di sana bahkan punya pertandingan gulat, dirinya bahkan pernah gulat lumpur. Lalu saat ini mereka pun bersiap. Dan seketika gulat pun dimulai, mereka pun kini berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing.
Hingga pada akhirnya wanita dari suku Kanda berhasil menjatuhkan dua wanita tersebut. Lin Xin yang menyaksikan pertandingan ini menilai ini sangat luar binasa. Itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Lalu Nadia pun mengatakan bahwa orang-orang kota yang manja seperti mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang-orang dari suku Kanda. Dua mahasiswa pun pada akhirnya mengaku kalah dan pergi meninggalkan tempat itu dengan tangisan mereka. Lin Xin pun menyayangkan hal ini. Hal itu berakhir dengan cepat. Nadia pun segera mengajak mereka untuk melanjutkan ritualnya, namun adik Nadia pun meminta Nadia untuk menunggu. Adik Nadia pun menyebut bahwa dirinya melihat sesuatu selama pertandingan gulat di saat itu. Lin Xin pun kaget, ternyata ada Teh Dewi yang sedang bersembunyi. Nadia pun seketika bertanya mengapa Teh Dewi bersembunyi di luar sana dan mengintip mereka. Teh Dewi pun bertanya, apakah salah dirinya mengintip? Dirinya tidak menghalangi mereka. Mereka pun menyebut bahwa ini adalah ritual paling sakral dari suku Kanda. Orang luar tidak boleh melihat, namun Nadia menyebut bahwa Teh Dewi menyumbangkan banyak sekali persediaan. Dia adalah donatur utama bagi suku Kanda. Jika Teh Dewi ingin menonton, maka hanya ini caranya. Mereka pun seketika melucuti pakaian Teh Dewi. Teh Dewi yang kaget pun seketika bertanya, apa yang sedang mereka lakukan dan biarkan dirinya pergi. Sedangkan Lin Xin dan Mimin pun seketika bersemangat melihatnya. Dan seketika badan Teh Dewi dijadikan tempat sajan dalam ritual ini. Wajik mulus gitu, Bray. Nadia pun meminta Teh Dewi untuk diam. Ritual ini tidak boleh diganggu. Lalu Nadia pun bertanya, apakah mereka semua sudah berganti baju? Adik-adik Nadia pun menyebut bahwa mereka sudah berganti pakaian. Dan mereka pun kini mengenakan kostum bertemakan hewan di alam liar. Lin Xin pun seketika semakin bersemangat. Begitu juga dengan Mimin melihat pemandangan yang luar biasa ini. Nadia pun menjelaskan bahwa ritual ini memperagakan mitos dari suku Kanda. Seseorang dari Uchiha melawan 4 kage sekaligus. Mereka berempat akan mewakili 4 kage yang berbeda, masing-masing melambangkan kekuatan yang unik. Jika Lin Xin tidak bisa menahannya, ritual ini dianggap gagal dan Lin Xin akan kehilangan kesempatan untuk mencoba lagi untuk selamanya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya, apakah malam ini mereka berempat akan melakukan pertempuran dengan dirinya. Mereka pun menyebut bahwa itu adalah hadiah Lin Xin, karena Lin Xin telah menyelamatkan suku Kanda sebagai seseorang dari Uchiha. Itu juga merupakan ujian untuk membuktikan bahwa tubuh Lin Xin layak. Ini adalah ritual yang paling sakral di suku ini. Hanya mereka yang telah melakukan pengorbanan besar untuk suku yang bisa diizinkan untuk menjalaninya untuk meneruskan garis keturunan terkuat menurut catatan mereka. Terakhir kali ritual ini dilakukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Untuk menghormati leluhur, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu selama ritual berlangsung. Sebaiknya Lin Xin tidak lengah. Lin Xin pun menjawab tantangan ini dan mengajak mereka semua untuk segera memulai ritualnya. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin dan salam perkantoran.